kasihan sih, miris ya. Mirisnya kenapa? Lagi-lagi anak anak bawah umur jadi korban lagi gitu. Soalnya bukan 1-2 kali kita menangani kasus seperti ini ya Fit ya. Miris banget sedih gitu. ya. Aku kayak mau nangis ya. Ya kasihan gitu loh. Iya, Masa darah dagingnya sendiri digituin gitu loh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih sama kita. Iya, Masih di studio juga ya, Bu. Betul. Kita juga lagi di yayasan dan kita di studio juga. Iya, Dan kita di sini mau memberikan informasi mengenai kasus adik kita juga ya. Salah satu adik kita Salah juga. satu adik kita juga yang ada di yayasan. Betul. Dititipkan di yayasan juga. Salah satunya adalah yang diduga dilakukan oleh ayah kandungnya. Ayah kandungnya. Atau bagi kalian yang lupa kasusnya seperti apa, ini dia. Nah, yang ini bapak kandung? Iya, Bapak kandung atau tiri? bapak kandung. Bapak kandung. Dan saya dengar kejadian ini, itu saya udah nggak habis pikir teh. Kenapa harus kami gitu yang ngalamin? Nah, itu dia kasusnya. Seperti yang kita ketahui ya, bahwa kita mendapatkan pelaporan ini dari Kakak kandungnya sendiri kan? masyarakatnya, atau habis itu kakak kandungnya sendiri ya, Fit. Chat ke admin gitu ya, bahwa adanya tindak yang diduga dilakukan oleh ayah kandungnya. Setelah itu kami undang ya. Betul. Kami undang datang ke yayasan bahwa kita mau tahu sebenarnya itu seperti apa, dan kita juga pengen tahu penjelasan dari anaknya, karena memang kalau kasus anak ini biasanya kita mendengarkan dari anaknya langsung. Karena pernyataan dari anaknya adalah sebuah fakta gitu ya, yang kita anggap sebuah fakta, dan apakah konsisten atau tidak dari pernyataan tersebut. Bahwa setelah kita wawancara ya Mbak Viko ya, terus tanya-tanya dan segala macam, memang jawabannya tetap konsisten adanya terhadap adiknya, terus dan juga kakaknya. Ini kita ada 2 nih Kak. Iya, adik kakak gitu ya. Ada jadi adiknya korban ya. dan juga kakaknya yang diduga dilakukan oleh ayah kandungnya kandungnya sendiri. Aduh, aku sampai nggak bisa berkata-kata ya gitu. Agak ini ya, kayak gimana gitu kalau udah Nggak membahas. habis pikir aja gitu, darah dagingnya sendiri. Betul, dari dagingnya sendiri, dan Hewan aja tega. yang nggak, kasarnya hewan pun nggak mungkin yang makan anaknya sendiri, ini ayah kandungnya loh. Iya. Itulah yang agak miris ya, yang sebenarnya kita dengar dan kita hadapi juga saat ini. Tapi mau tidak mau kita juga harus hadapi, karena memang semua itu pasti ada adil, butuh keadilan ya. Iya. Ada sebab, ada akibat. Ada sebab dan ada akibatnya. Jadi setelah ada pengakuan tersebut, kita sebenarnya bekerja sama saat itu ya, bersama dengan Komnas Perlindungan Anak. Saat itu kalau boleh diceritakan kronologinya, itu saat itu juga ada saya dan juga ada Vita ya saat itu ya. Kita awalnya ke Polres Jakarta Utara. Namun dari Polres Jakarta Utara, karena satu dan lain hal dan kejadian terakhir di Jakarta Barat, kita datanglah ke Jakarta Barat. Setelah di Jakarta Barat, satu dan lain hal, karena 2 lokasi, yaitu ada di Jakarta Utara dan Barat, kita dilempar ke Polda. Langsung ke tengah-tengah gitu ya. Jadi saat itu sebenarnya sangat buang-buang waktu ya, karena dari Jakarta Utara habis itu ke Barat, habis dari Barat kita langsung ke Polda. Itu seharian loh langsung ditanganin sama Mbak Uti. Kami ketemunya di Jawa Barat, Jakarta Barat. Jakarta Barat itu rasanya udah kayak bola pingpong ya Bu. Iya, Dari kebetulan aku waktu itu nggak ikut ya. Itu bukan permainan ya, cuma ya memang situasi dan kondisinya tidak memungkinkan gitu. Dan kebetulan juga lokasinya 2 tempat sekali. 2 tempat. Karena kan
yang saya ketahui ya bahwa seharusnya memang di lokasi terakhir itu dari Jakarta Barat. Namun dari Jakarta Barat karena 2 lokasi ya harus ke Polda. Mengusulkan untuk yang paling tinggi lagi nih. Iya, di Polda gitu karena ada 2 lokasi Hmm. gitu. Akhirnya keesokan harinya di tanggal 30 September 2025 itu saya Mbak April didampingi juga oleh Bu Lia Latifah, kita langsung bertemu dengan kanitnya, kanit PA gitu ya. Setelah dari kanit PA juga ada beberapa pertanyaan lah yang diajukan kepada. Terus abis itu dari kanitnya kita langsung menuju ke SPKT. Di SPKT kita juga dibantu untuk buat pelaporan dan lain-lain sampai akhirnya terjadilah pelaporan itu, terbuat LP dan itu dilaporkan oleh omnya. Lagi-lagi nih omnya, karena apa? Karena ibunya adik Tersebut dan juga adik Z itu sudah meninggal dunia kayak gitu. Jadi harus ada perwakilan. harus ada lagi perwakilan ya. karena saat itu kakak tirinya sedang berhalangan hadir karena memang tidak bisa hadir kondisinya. Salah satunya adalah digantikan oleh omnya. Jadi omnya juga kondisinya sebenarnya sangat memprihatinkan ya. Sudah sakit, sudah susah jalan juga gitu ya, susah jalan. Tua juga ya. Sudah tua juga. Lihat gitu. juga prihatin banget ya Kak. Iya, ngeliatnya juga prihatin karena harus bolak-balik gitu. Dan itu juga kalian bawa ke sana, Iya, bawa bawa ke ke sana, sini bawa ke sini gitu. Ya, Kasihan ya. gimana ya sebenarnya melihat juga kasihan karena kan kalau di Polda itu kan dia nggak ada, maksudnya tangga ya. Untuk naik tangga pun sulit gitu, sulit banget, untuk turun tangga juga sulit banget omnya. Jadi saat itu setelah pelaporan omnya diperbolehkan pulang dan sebenarnya seharusnya ada lagi pendampingan lagi, yaitu adalah visum. Saat itu kalau di Polda cepet Kak, jadi langsung langsung ke visum kayak gitu. Nah terus akhirnya setelah bapaknya kita pulangkan gitu ya, diantarkan pulang, kita waktu itu dibagi waktu sih ya karena kita buru-buru juga ke visum biar nggak kemalaman. Jadi bapaknya kita bantu untuk transportasi online gitu. Terus kita datanglah ke saat itu di Rumah Sakit Polri Kramat Jati. Kita datang sana untuk visum, masih ditemani oleh Bu Lia Latifah juga selaku dari Komnas Perlindungan Anak. Kita juga bekerja sama ya dengan Komnas Perlindungan Anak. Kalau misalnya ada beberapa kasus anak, pasti kita akan selalu bekerja sama kayak gitu. Karena kita nggak mau salah langkah karena kasus anak ini agak sensitif ya teman-teman ya, kayak gitu. Dan pelaporan masuk ke masyarakat saat ini juga banyak banget kasus anak gitu ya. Terus akhirnya kita visum lah sampai dengan kurang lebih jam 9 malam. Sampai jam 9 malaman, kalau nggak salah jam 9 malam itu divisum. Karena saat itu kondisi juga sudah malam, jadi tidak ada tenaga psikologi yang di sana bisa membantu di sana untuk melanjutkan tes psikologi, tapi tidak bisa, jadi dilanjutkan besok harinya. Nah saat itu juga aku lagi tidak bisa menemani, dan yang menemani itu adalah Mbak Viko. Itu di tanggal 1 Oktober. Ya betul ya. Itu gimana tuh Mbak Viko? Untuk pengecekan psikologi kemarin itu alhamdulillah lancar ya Kak ya. Dengan banyak pertanyaan yang diajukan oleh kepada si anak ya kan, kepada si adik ini alhamdulillah lancar dan konsisten juga. Dan sempat aku tanyakan karena posisinya aku nggak ikut ya ke dalam ya karena kan memang aku hanya sekedar pendampingan, jadi aku tidak bisa diikutkan dikarenakan bukan wali yang dicantumkan di situ, jadi hanya sekedar duduk menanti si adik di luar, si adik ke dalam mau bicara langsung dengan psikolog. Dan aku sempat tanyakan hasil sementaranya apa, karena hasil selanjutnya kan kita tidak mendapatkan ya kayak betul. Yang mendapatkan itu justru penyidik dari Polda-nya kan langsung. Nah hasil sementara ini memang sudah kena psikisnya untuk si adik karena banyak trauma-trauma yang dia alami. Iya betul banget. Kasihan sih, miris ya. Mirisnya kenapa? Lagi-lagi anak anak bawah umur jadi korban lagi gitu. Soalnya bukan 1-2 kali kita menangani kasus seperti ini ya Fit ya. Miris banget gitu. Aku kayak mau nangis ya. Ya kasihan gitu loh. Iya, Masa
darah dagingnya sendiri digituin gitu loh. Sedangkan kita gimana ya? Iya, soalnya gimana pun ini anak bawa usia, bawa umur perempuan, dan kebetulan anak aku aja yang paling besar itu perempuan, Kak, gitu. Iya, pasti sangat sensitif ya kalau misal pembicaraan anak, apalagi ada isu-isu ini gitu ya. Iya. Kita pun sebenarnya, kita yang belum menikah pun ya Vita, kita juga maksudnya jaga diri kita dengan yang baik gitu kan, untuk apa ya, di luar sana gitu ya, banyak sekali kan pastinya untuk sebenarnya kejahatan bukan semua anak juga kan, sebenarnya orang dewasa juga, karena memang kita tidak tahu niat orang lain, baik kakak sendiri, abang sendiri, apa om sendiri dan lain-lain, itu juga kita nggak ada yang tahu ya. Walaupun pakaian itu tertutup, terbuka, ataupun bagaimana lah, pakaian itu tuh tidak menentukan ya. Iya, benar banget. Ya Kak. ingat ya, karena apa, anak kecil aja yang pasti notabene nggak mungkin ya. Bahkan kasarnya anak kecil itu belum ada, seharusnya tidak memiliki, tapi ya itu Bisa gitu loh. predator Bisa. itu tuh. Iya bisa Ya itu. Allah. Emang kalau setannya udah lebih kuat, iblisnya lebih kuat ya ayo gitu Iya. loh. Dan mau siapapun itu ya Udah terserah dia di- gitu kan. Diituin aja ya di depan mata. Iya. Dan ini seharusnya dia melindungin putrinya gitu, tapi dia sendiri yang harus hancurin gitu. Jadi ya miris banget ya sih ya Kak ya, Miris untuk banget. yang ini ya, karena bukan sekali dua kali ya Kak, dan bukan di umurnya Di saat remaja sekarang, di tapi remaja sejak sejak dari balita ya? balita 8 banget. tahun. Iya. 8 tahun. udah 8 tahun Iya, sampai di umur 15. Iya, 11 sampai 15 tahun kayak gitu. Itu yang kita juga wah, Kenapa ya Allah, sih? Iya, gitu ya, maksudnya banyak. mungkin ya ibunya udah dulunya sakit sampai Iya. meninggal. Kan seenggaknya kasarnya banyak lah beli. Kalau mau ngomong tuh aku greget sumpah, Kak. Ya dalam kasarnya aja ngapain Sabar. darah Anak daging dia sendiri. sendiri gitu. Ya kan bisa aja lu jajan di sana, lu jajan di sini, lu jajan di sana. Bisa kan, ngapain harus dengan Anak-anak. Ya betul sih, karena emang imannya. Tapi kalau kayak gini udah nggak usah bicara iman sih, tapi emang udah ya emang udah dajjal pemikirannya gitu. ya, udah pemikirannya nggak sudah tidak ada akal sehatnya lagi. Iya, Mungkin nggak udah ada langsung akal sehatnya nafsunya lagi. itu udah memenuhi pikirannya. memenuhi Siapapun Pikirannya itu aku menggebu-gebu. mau gitu, siapapun itu aku mau gitu. Ya, oke. Penting dalam otaknya itu hanya hasrat aku terpuaskan gitu aja. Lalu setelah itu dari Mbak Viko tadi ya, balik lagi ke topik ya tadi. Setelah Mbak Viko tadi psikologis, ada jeda yang cukup panjang sedikit itu sampai dengan 13 Oktober itu kita dipanggil lagi dari Polda untuk melakukan BAP gitu. Jadi bukan aja yang di BAP, saya juga di BAP. Saya juga di BAP selaku orang yang mengetahui ceritanya. Terus ada juga yang di BAP juga ya. Iya, betul. BAP juga untuk memperkuat gitu ya, sebagai saksi lah. Sedikit cerita nih, kayak kemarin yang saat aku mengantarkan si Ade itu kan, setelah selesai ketemu sekolah cukup ini kan lumayan sampai siang. Akhirnya kita makan siang sambil duduk ngobrol-ngobrol. Si Ade ini sempat menanyakan ke aku, "Kak, iya kenapa? Kira-kira setelah kayak gini langsung diciduk nggak si pelaku?" katanya. Memang kenapa, maunya adek gimana, penasaran kan mau dia seperti apa, dan dia langsung jawab maunya sih langsung ditangkap. Berarti Saking banyak takut dan kebencian di trauma. dalam hati dia itu. Trauma ya, karena aku juga baru ingat nih, pas tanggal 30 itu juga kan kita lapor ke Polda ya. Itu tuh sebelumnya kita melakukan in-depth interview juga. Terus aku intip-intip lah ya, bukan intip-intip, aku tanya-tanya lah nih sama orang yang tesnya. Saat itu tuh ada tes sederhana dulu untuk mengetahui indeks depresinya itu setinggi apa gitu ya, melalui angka, dan itu ada kalau nggak salah 33 itu udah di kategori memang adanya depresi gitu. Jadi memang kita ini ada depresi di dalamnya, jadi sehingga mungkin ya itu cenderung sendiri, suka sendiri dan lain-lain. Mungkin juga ada beberapa pikiran yang berpikir untuk
ya yang lain-lain ya untuk sendiri, dan ya membenci orang tuanya ya, karena hal seperti itu yang dilakukan ya. Bagaimana tidak adanya depresi ya, gitu. Oke, terus setelah itu saya dikabarkan juga kan sebenarnya sebagai satu rangkaian pemenuhan dokumen lah ya untuk pelaporan ini, itu adalah dikonsulkan ke PPA gitu. Jadi kita udah mencocokkan jadwal gitu ya. Insya Allah di tanggal 28 Oktober jam 1 siang itu ada harus diperiksakan psikologisnya gitu ke PPA yang ada di Grogol ya, Jakarta Utara ya, daerah Jakarta Utara ya gitu. Itu harus diperiksakan ya, semoga ada jalan terbaiknya ya, karena kalau konseling ini tidak sekali 2 kali sih, pasti ada beberapa kali konseling untuk, dan semoga nanti akan menjadi membaik ya dari situ ya. Oke, baik teman-teman, itulah update dari kasusnya adik kita juga ya, adik-adik kita juga di sini. Adik sebutnya sama Z aja ya. Adik sama Z. Iya, di sini semoga kita juga minta banget doanya dari teman-teman semua untuk dilancarkan kasus ini. Terus adik juga bisa psikologinya juga bisa lebih pulih lagi gitu ya, beserta dengan kakaknya, dan juga adiknya lebih pulih lagi gitu. Bisa membangun nanti hidup yang lebih baik ya, karena insya Allah adiknya kan mau kita sekolahkan sama Tenovi ya, karena memang sudah ketinggalan, jadi kita paket gitu, kita akan sekolahkan paket untuk mendapat ijazah. Nanti insya Allah setelah dari paket kan bisa dilanjutkan ke sekolah reguler, yang penting ada ijazahnya dulu. Dan pokoknya teman-teman mohon untuk didoakan kita tim rezekinya banyak ya, terus Tenovi juga rezekinya mengalir gitu ya, karena untuk yayasan juga, untuk staff-staffnya juga gitu ya, untuk bantu orang lain juga gitu. Muter-muter di sini iya, muter-muter aja gitu. Terus jadi ya apa yang kalian lihat di luar sana belum tentu itu faktanya. Belum tentu, kalian belum tahu dapurnya kita tuh kayak gimana, seperti berasap kah, gimana? yang taunya, yang tahu-tahu berdarahnya, yang tahu-tahu sakitnya, yang kita tahu-tahu aja, survive-nya gitu ya, cukup kita menyebarkan kebaikan, menyebarkan keindahan ya, pokoknya menyebarkan hal-hal baik yang bisa positif, yang bisa dilakukan oleh atau dicontoh oleh masyarakat yang lebih banyak gitu. Jadi semoga teman-teman juga lebih bisa ya mendengarkan dan memilah-milah apa yang ada, fakta yang ada gitu ya. Semoga juga netizen-netizen kita kan pada pinter-pinter ya, pada oke-oke punya lah intinya ya gitu. Jadi tidak bisa terdoktrin lah dengan yang di luar-luaran sana ya, semoga ya. Terus juga doain juga kasusnya juga semuanya dilancarkan, dan juga tidak ada satu halangan satupun ya. Semoga walaupun ada halangannya tapi dilancarkan ribu banyaknya ya, amin. Mohon maaf apabila ada kesalah kata dari kita bertiga, ataupun salah pengucapan, ataupun gestur tubuh kita yang kurang baik dilihat gitu ya. Kita mohon maaf, dan kita juga sama-sama masih banyak belajar gitu ya untuk ini. Dan teman-teman semuanya jadilah netizen yang baik dan oke punya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.